Assalamualaikum, kembali lagi di channel kami. Baik, kali ini kita pada kesempatan yang bahagia ini akan belajar tentang tata nama alkana. Di ilmu kimia, belajar tata nama alkana salah satu pelajaran yang asik dan menyenangkan, ya. Asalkan tahu konsep dasarnya. Untuk belajar tata nama alkana, konsep dasar yang mesti harus Anda kuasai adalah yang pertama, Anda harus menguasai deret homolog. Artinya, deret homolog Anda harus hafal. Kalau deret homolog ini sudah hafal, maka belajar tata nama alkana mudah, gampang, dan menyenangkan. Ya. Jadi dari deret homolog ini, dari metana, etana, propana, butana, pentana, ya, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana, hafal. Kalau ini sudah hafal, ini gampang, mudah, dan menyenangkan. Baik, kita langsung mulai tentang tata nama alkana. Untuk mengetahui dan kita bisa tahu nama senyawa alkana, maka langsung saya kasih contoh, ya. Misalkan contohnya seperti ini. Ini ada atom C sebanyak 4, ya. Di sini saya kasih CH3. Sini ada CH3. Ke sini CH3. Sini CH, sini CH2. Misalkan ada senyawa alkana seperti ini, untuk memberi nama senyawa ini, maka kita punya beberapa langkah. Ya. Langkah yang pertama, kita harus menentukan rantai utama dari senyawa ini. Kita harus bisa menentukan apa yang disebut dengan rantai utama. Rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung cabang. Artinya di sini dari senyawa alkana ini kita harus bisa menentukan rantai utamanya, yaitu rantai terpanjangnya. Rantai terpanjang adalah rantai yang paling banyak atom C-nya. Ya. Misalkan kita ambil yang bisa yang lurus atau yang bisa yang ke bawah gini. Kita ambil yang lurus, ya, rantai terpanjang. Seret ini, ya. Ini adalah rantai terpanjang. Kalau ini disebut rantai utama, maka ini sebagai cabang. Ini namanya rantai utama. Maka ini sebagai cabang atau namanya adalah alkil atau cabang. Ini rantai utama, ini adalah cabang atau alkil. Oke? Yang berikutnya, kita harus tahu rantai utama ini, ya. Atom C-nya kita lihat ada 1 2 3 4, ya. 4 berarti nanti namanya adalah butana. Kemudian alkil CH3, C-nya cuma 1, maka metana kalau jadi alkil, akhiran ana pada alkana kita ganti dengan il. Jadi kalau punya metana akan berubah menjadi, ya, metil. Seandainya cabangnya C-nya 2, C2H5, maka etana jadi etil, propana jadi propil, butana jadi butil, dan seterusnya. Ya. Coba langkah berikutnya setelah kita bisa menentukan rantai utama dan cabangnya, maka langkah yang berikutnya atau yang kedua adalah kita harus bisa memberikan penomoran pada rantai karbon ini. Oke? Penomoran, ingat, ya, untuk penomoran rantai karbon ini dimulai yang paling dekat dengan cabang. Saya ulangi, penomoran harus dimulai yang paling dekat dengan cabang. Artinya ujung dari karbon ini pada rantai ini cari yang paling dekat dengan cabang. Maka bisa kita lihat yang paling dekat adalah, ya, yang sebelah kanan. Artinya apa? Nanti cabang ini akan mendapatkan nomor yang lebih kecil atau sekecil-kecilnya. Penomoran berarti dari kanan, ya. 1 2 3 dan 4. Bedakan kalau misalkan dari sini, dari kiri, maka karbon ini akan mendapat, cabang ini akan mendapat nomor yang lebih besar. Jadi 1 2 3. Nah, 3 lebih besar daripada 2. Ya. Baik, setelah kita memberikan penomoran ini, maka langkah yang berikutnya kita langsung kasih nama saja. Untuk penamaan, ya. Untuk penamaan senyawa alkana dimulai dari cabang dulu yang kita sebutkan, baru berikutnya rantai utama. Baik, kita mulai. Kita lihat cabangnya pada atom C nomor 2 kita sebutkan. Maka jadi 2 cerit. Nah,
Kenapa? Karena cabangnya, alkilnya berada pada atom C nomor 2, maka kita sebutkan 2. Oke? CH3, nah alkilnya namanya jadi metana jadi metil, maka 2 metil. Rantai utamanya, kita tahu rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4. Kita lihat pada delta yang 4 namanya butana. Tinggal masukkan aja. Butana. Maka namanya jadi 2 metil butana. Oke? Baik. Kita menuju ke contoh berikutnya untuk mempermudah pemahaman kita. Kita coba di contoh yang berikutnya, misalkan atom C-nya kita lebih panjangin lagi ya. Misalkan seperti ini. Ya. Ini ada atom C-nya, saya buat 5. Di sini ada CH3, di sini ada CH3, di sini ada CH3, sini juga CH3, di sini ada CH, sini CH2. Misalkan senyawa berikutnya seperti ini, maka konsep dasarnya sama seperti yang di atas. Langkah pertama, kita harus bisa menentukan rantai utama. Baik, rantai utama adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus cabang. Rantai terpanjang adalah yang lurus. Tuh, ke bawah apakah boleh? Boleh ya. Bisa ke sini terus ke bawah, terus ke sini gini ya. Atau juga yang lurus. Tapi kalau gini nggak boleh. Maka kita ambil yang lurus misalkan ya. Ambil yang lurus. Sret. Ini adalah rantai utama. Sret. Oke. Langkah berikutnya adalah setelah kita bisa menentukan rantai utama dan cabangnya, kita lihat dulu. Ternyata di contoh yang berikutnya, cabangnya lebih dari 1. Kalau di atas 1, yang bawah 2. Ya. Ada 2 cabang. Ini metil, ini metil. Setiap ada cabang yang lebih dari 1, maka jika 2 ya, jika 2 tambahi di depannya. Kalau 3 tambahi tri. Kalau 4 tambahi tetra. Kalau 5 penta, heksa, hepta, okta, nona, deka dan seterusnya. Ya. Kita lihat setelah kita bisa menentukan rantai utama dan diketahui cabang-cabangnya, maka yang langkah berikutnya adalah kita memberikan penomoran. Penomoran dimulai yang paling dekat dengan cabang. Cari yang ujungnya paling dekat dengan cabang, biar cabang mendapatkan nomor yang lebih kecil atau sekecil-kecilnya. Maka dimulai dari ya sebelah kiri ini. 1, 2, 3, 4, 5. Langkah berikutnya adalah kita langsung memberikan nama pada senyawa ini. Nama dimulai dengan cabang dulu, kita sebutkan semua cabangnya, baru rantai utama. Kita lihat cabangnya pada atom C nomor 2 dan 3, maka disebutkan aja 2, koma berapa? Iya, koma 3. Ingat, karena ada 2 cabang, tambahi di. Maka 2,3 di metil. Oke. Yang berikutnya, rantai utamanya ada atom C-nya ada 5. 5 adalah pentana, maka tambahi pentana. Maka namanya jadi 2,3 dimetil pentana. Mudah? Baik. Langkah berikutnya kita lihat di contoh yang berikutnya. Apakah akan berlaku juga di contoh yang berikutnya? Kita lihat. Misalkan contohnya saya tambahi atom C-nya ya. Kita lihat ini ada C. Saya buat C-nya ada ya 7. Wah, banyak nih. Tambah panjang ya. Kemudian di sini ada C2H5 ya. Di sini ada CH3, di sini ada CH3, sini ada CH2, sini ada CH, sini ada CH, sini ada CH2, sini CH2, sini CH3. Misalkan ada contoh yang seperti ini ya. Pada dasarnya, prinsip dasarnya akan sama seperti pada contoh pertama dan kedua. Yaitu apa? Ya, kita selalu menentukan rantai utama yang utama. Rantai utama adalah rantai terpanjang. Maka ini adalah rantai terpanjang. Seret, ini adalah rantai terpanjangnya.
Seret. Ini rantai utama. Maka ini dianggap sebagai gugus cabang. Tapi kita lihat cabangnya di sini dua cabang yang berbeda. Satu CH3, yang kedua C2H5. Kita tahu bahwa CH3 itu namanya metil, ya. Ini metil, sedangkan ini namanya kalau C-nya 2, etana, akhirnya ana diganti il. Jadi etil. Oke. Bagaimana nanti penyebutannya? Gampang, nggak usah khawatir, ya. Antara metil sama etil mana yang dulu disebutkan pada penamaan? Kita urut alfabet. Metil huruf depannya M dibanding dengan etil huruf depannya E, duluan mana alfabetnya? Pasti etil. E lebih dulu dibanding M. Maka nanti penyebutannya etil dulu baru metil. Ya. Baik, setelah kita bisa menentukan rantai utama dan cabang-cabangnya yang berbeda-beda ini ada 2, maka langkah berikutnya adalah kita memberikan penomoran pada senyawa ini. Penomoran lagi-lagi selalu dimulai yang paling dekat dengan si cabang. Maka dari sebelah kanan. 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Ya, ini 7. Berikutnya kita langsung beri nama. Kita sebutkan cabang-cabangnya dimulai dari yang etil baru metil secara alfabet. Baik. Kita sebutkan etilnya pada atom C nomor 3. Kita sebutkan aja. 3 crit. Etil. Trit, ya. Kemudian baru metil. Metilnya pada atom C nomor 4, maka 4 crit, ya. Metil. Rantai utamanya atom C-nya ada banyak 7. Maka heptana. Heptana. Maka namanya adalah 3 etil 4 metil heptana. Bagaimana? Semakin terasa gampang? Coba kita di contoh yang berikutnya. Misalkan ada lagi contoh seperti ini, ya. Mudah-mudahan ini akan menambah pemahamannya semakin dalam, ya. C, ini C. Nah, seperti ini. Di sini ada seperti ini. Ya. Kemudian ada seperti ini. Nah, ya. Ada seperti ini. Nah, oke. Kita lihat, ya. Di sini ada C2H5. Di sini ada CH3, sini ada CH3, sini ada CH3, sini ada CH3, sini CH saja. Kemudian ini CH saja, ini CH2, sini CH3. Untuk contoh yang berikutnya, selalu kita harus menentukan rantai utama terlebih dahulu pada senyawa ini. Ya, konsepnya rantai utama adalah rantai terpanjang. Kita lihat terpanjang adalah mana? Yang lurus, Pak, boleh, Pak? Yang lurus boleh. Dari sini ke bawah juga boleh. Kita ambil yang lurus, ya. Seret, serot, tidak? Setelah kita bisa menentukan utama, maka kita tahu bahwa ini adalah cabang, ini adalah cabang, ini adalah cabang, ini adalah cabang. Kita tahu di sini ada 4 gugus cabang dengan 2 jenis yang berbeda. Jenis pertama adalah metil, ini metil, ini metil, ini adalah etil karena C2H5. Ya. Langkah berikutnya setelah kita tahu rantai utama dan cabang-cabangnya, maka memberikan penomoran. Ingat, penomoran selalu dimulai yang paling dengan cabang. Maka sebelah kanan, ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan ini 6. Terus kita kasih nama. Metil dulu atau etil dulu? Iya, etil dulu. Kita sebutkan etil pada atom C nomor 4, maka 4 crit etil. Kemudian metilnya kita sebutkan pada atom C nomor berapa saja? Iya, nomor 2, nomor 3, dan nomor 3. Artinya nomor 2-nya ada 1, nomor 3-nya ada berapa? Ada 2. Sebutkan 2 kali, 3,3. Karena di nomor 3 ada 2 jenis, di sini dan di situ. Oke? Karena 3 tambahi kata di depannya tri. Ya, jangan lupa, ya. Trimetil. Rantai utamanya 6. Trimetil, heksana. Selesai. Jadi belajar tata nama alkana setelah kita paham deret homolog dengan seperti ini ternyata lebih mudah
gampang, dan saya yakin menyenangkan. Baik, terima kasih. Ini aja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih.